anak-anak, mari belajar sains bersama Bu M. Dita. Science is easy and science is fun. Mari belajar. Hai anak-anak, kita bertemu kembali pada pelajaran IPA kelas 5. Tema 8, subtema 1, tentang manusia dan lingkungan. Nah, coba perhatikan bagaimana pentingnya air bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Bumi merupakan satu-satunya planet yang dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Salah satu faktornya adalah karena ketersediaan air. Makhluk hidup memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya. Air selalu tersedia di bumi karena adanya siklus air. Apa itu siklus air? Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Tahapan siklus air yang bermanfaat bagi makhluk hidup adalah hujan. Anak-anak, ada 3 tahapan siklus air. Pertama, siklus pendek. Kedua, siklus sedang. Yang ketiga, siklus panjang. Dari ketiga gambar, anak-anak bisa membedakan antara siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Anak-anak, mari kita perhatikan siklus air pada gambar ini. Pertama, evaporasi. Artinya, air di permukaan bumi mengalami penguapan oleh panas. Uap air menuju atmosfer. Kemudian kondensasi. Uap air di atmosfer mengalami pengembunan membentuk awan-awan. Awan-awan yang semakin tebal mengandung banyak titik-titik air dan akhirnya saling bergesekan. Presipitasi adalah titik-titik air jatuh menuju permukaan bumi dalam bentuk hujan atau salju. Terakhir, aliran air dari hujan atau salju yang mencair bergerak menuju danau atau lautan. Anak-anak, sekarang Ibu menjelaskan tentang keberadaan air di permukaan bumi. Siklus air menyediakan air yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Hujan turun membasahi permukaan bumi. Di daratan, air hujan dapat langsung mengalir ke sungai atau danau, dan ada juga yang diserap oleh tanah. Proses penyerapan air ke dalam tanah itulah yang dinamakan dengan infiltrasi. Nah, jadi infiltrasi itu adalah proses penyerapan air ke dalam tanah. Mari kita perhatikan gambar yang Ibu tampilkan ini. Ini adalah gambar sungai. Sungai merupakan sumber air yang banyak dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Sungai terbentang dari hulu hingga hilir. Hulu merupakan bagian awal terbentuknya sungai. Hulu sungai berasal dari wilayah pegunungan. Bagian hulu biasanya memiliki mata air. Hilir merupakan bagian akhir sungai yang terletak berdekatan dengan laut. Sungai mendapatkan air dari mata air, aliran air dalam tanah, dan aktivitas masyarakat. Nah anak-anak, kita lihat manfaat sungai bagi manusia. Antara lain, satu adalah sarana olahraga. Juga sebagai sarana transportasi. Dan irigasi sawah. Dan untuk aktivitas rumah tangga. Pada musim kemarau, jumlah air menguap jauh lebih banyak, sehingga mengakibatkan beberapa daratan mengalami kekeringan. Nah,
Agar kita tidak kekeringan di bumi ini, mari kita hematkan air. Hemat air, selamat kita. Demikian anak-anak, pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Selamat belajar dan semoga berprestasi.